Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Sebagai seorang manajer dari sebuah multinational corporation, maka tentunya kita harus mengerti tentang konsep-konsep dari nilai tukar dan konsep-konsep dari sistem moneter internasional. Karena apa? Karena di setiap perdagangan yang kita lakukan, karena kita adalah perusahaan multinasional, maka tentunya kita akan selalu dihadapkan dengan penjualan ke luar negeri, kita selalu dihadapkan dengan impor bahan baku misalkan, dan juga beberapa hal yang lain yang itu membutuhkan pengetahuan tentang konsep-konsep dari nilai tukar dan sistem moneter internasional. Kita mulai dari nilai tukar. Nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu pada dasarnya adalah harga dari mata uang sebuah negara dibandingkan dengan mata uang dari negara yang lain. Nah, dalam pasar nilai tukar ini sebenarnya ini bukan berupa pasar fisik ya kan, tapi di situ adalah pasar di mana di situ ada broker, terus kemudian di situ ada bank, terus di situ ada dealer yang mereka membuat sebuah jejaring tertentu, yaitu adalah jejaring pasar pertukaran uang, dan di situ nanti ada yang namanya buyer dan juga ada seller. Nah, sehingga walaupun misalkan kita datang ke suatu bank terus kemudian mau menukarkan uang kita, pada dasarnya bank-bank tersebut mereka juga terhubung dalam sistem pertukaran uang internasional. Nah, ketika kita ingin menukarkan uang gitu, ketika kita ingin misalkan datang ke bank terus kemudian kita mau menukarkan uang, terkadang kita sering mendengar apa yang namanya spot rate dan juga forward rate. Kita juga sering mendengar apa yang namanya bid rate dan juga ask rate gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih definisinya? Spot rate itu adalah harga di mana mata uang itu diperdagangkan dan itu nanti akan dilakukan delivery pada saat itu juga. Nah, biasanya delivery itu diambil 2 hari selanjutnya, biasanya. Akan tapi ini berlaku untuk perdagangan yang besar ya. Karena kalau misalkan kita hanya menukarkan uang dalam jumlah yang kecil, ke bank misalkan atau ke money changer, maka biasanya kita bisa mendapat pada hari itu juga. Akan tapi ketika pertukaran dalam jumlah yang besar, itu biasanya delivery-nya itu take place 2 hari selanjutnya. Terus kemudian forward rate. Forward rate itu apa? Forward rate itu adalah nilai tukar dengan delivery pada tanggal tertentu di masa depan. Dan tadi kita juga sering ya misalkan mendengar apa itu bid rate atau itu apa itu ask rate. Bid rate itu pada intinya adalah ketika bank atau trader dia ingin membeli foreign exchange yang kita miliki. Nah, ask rate itu di sisi yang lain adalah ketika bank atau foreign exchange itu dia ingin menjual mata uang internasional yang mereka miliki. Kita kadang sering bertanya ya, mengapa mata uang itu sangat berfluktuasi gitu. Mengapa mata uang itu nilainya itu tidak jarang bisa diprediksi dengan benar gitu. Bahkan dari para ahli analis dan juga ekonomi itu bisa memprediksi misalkan besok itu harga nilai tukar dolarnya itu pasnya berapa itu kan sangat susah untuk diprediksi. Nah, salah satu hal yang paling mendasar itu adalah karena di sana itu selalu ada supply and demand. Supply and demand itu diarahkan dari mana? Itu terkait dengan perdagangan yang ada di suatu negara. Gitu. Jadi misalkan gini, misalkan pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan impor suatu bahan baku dari negara yang lain misalkan. Nah, ketika ingin melakukan impor, misalkan melakukan impor pesawat terbang ya, pemerintah RI akan melakukan impor pesawat terbang Airbus gitu dari Prancis. Nah, Airbus itu pada dasarnya dia kan dijual dengan mata uang euro. Nah, karena Airbus itu dijual dengan mata uang euro, maka yang harus dilakukan pemerintah Indonesia apa? Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah Indonesia mengkonversi dulu rupiahnya menjadi euro, terus kemudian setelah dikonversi maka baru bisa digunakan untuk
melakukan pembayaran dari pembelian pesawat Airbus tersebut. Nah, dengan seperti itu maka apa? Maka kan permintaan euro itu kan terus kemudian akan meningkat. Dan biasanya yang seperti itu nanti harga euro pada saat itu juga akan meningkat. Nah, selain dari supply and demand, nilai mata uang itu juga dipengaruhi oleh keyakinan kita. Dipengaruhi oleh keyakinan penduduk dari suatu negara tersebut tentang mereka masih yakin nggak dengan mata uang mereka. Mereka masih yakin nggak mata uang mereka itu, misalkan dalam kasus rupiah ya, kita masih yakin nggak bahwa besok atau besoknya lagi rupiah kita ini masih memiliki kekuatan untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan. Nah, itu juga berkaitan dengan hal tersebut. Maka pemerintah itu mereka terkadang menerapkan kebijakan-kebijakan, misalkan kemarin kan pemerintah menerapkan kebijakan untuk jangan membeli barang-barang dolar yang dari luar negeri, misalkan seperti itu. Nah, itu salah satunya apa? Salah satunya tujuannya adalah agar nilai mata uang itu bisa tetap terjaga. Nah, di dalam mata uang itu sebenarnya fungsinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah store of value, dan yang kedua itu adalah store of liquidity. Store of liquidity itu adalah maksudnya ya kita bisa menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita kapanpun kita mau. Apalagi pada saat emergency situation, dengan mudah kita bisa menggunakan uang untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan. Nah, kadang kita berpikir bahwa rupiah itu baiknya ya yang nilainya bisa kuat seperti dulu pada saat sebelum krisis gitu. Nah, padahal sebenarnya rupiah kuat atau rupiah lemah itu selalu memiliki sisi positif maupun sisi negatif gitu. Jadi misalkan gini, pada saat rupiah itu kuat, gitu ya, pada saat rupiah kuat, itu sisi negatifnya apa? Pemerintah Indonesia itu akan susah untuk melakukan ekspor gitu. Begitu juga ketika kita sebuah MNC gitu ya, kita sebuah multinational corporation, kalau rupiah itu nanti terlalu kuat, kita akan susah kan melakukan ekspor barang ke luar negeri atau melakukan ekspor bahan baku itu nanti kita akan susah. Mengapa? Karena nanti ya negara-negara lain itu akan merasa mahal gitu untuk memberi produk dari kita. Di sisi yang lain, tapi ada keuntungannya juga. Kalau rupiah itu dia kuat, maka harga-harga barang yang kita impor ke negara kita sendiri itu malah akan lebih semakin murah lagi gitu. Kalau kita perusahaan yang ada di dalam negeri ya, kalau kita mau mengimpor bahan baku dari luar negeri, ketika rupiah kita itu kuat, maka kita akan semakin efisien lagi. Nah, jadi sebenarnya rupiah itu baik kuat atau baik lemah itu dia punya sisi positif dan sisi negatif sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke International Monetary System. Sistem moneter internasional itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ataupun institusi atau praktek-praktek regulasi dan mekanisme yang itu menentukan bagaimana satu mata uang itu ditukarkan dengan mata uang yang lain. Itu berada dalam sistem moneter internasional. Ada lembaga-lembaga yang sering yang sering kita dengar dan itu berkaitan dengan sistem moneter internasional. Yang pertama itu adalah IMF gitu ya. IMF itu pada intinya dia melihat atau mengoversee atau dia itu memonitor ya exchange rate policies di negara-negara member, yaitu sekitar 182 negara. Terus kemudian ada juga World Bank gitu ya. World Bank itu dia memberikan pinjaman ke negara-negara yang berkembang atau memberikan loan garanti yang lebih banyak agar bisnis-bisnis itu dia masuk ke negara berkembang. Selanjutnya adalah Bank for International Settlement atau BIS. BIS ini pada intinya adalah dia sebagai bank sentral dari negara-negara industri. Nah, salah satu produk dari BIS atau yang Bank for International Settlements ini yang paling terkenal itu adalah Basel Framework. Jadi Basel Framework itu apa? Basel Framework itu adalah jadi dia itu standar-standar gitu ya, standar-standar yang itu mengatur gitu ya untuk regulasi yang agar bank-bank itu dia bisa semakin prudent gitu loh. Nah, ada beberapa
regulasi yang sering didiskusikan, misalkan minimum capital requirements dari bank itu seharusnya berapa, liquidity coverage ratio-nya bank itu berapa, NSFR-nya bank itu sebenarnya berapa, dan sebagainya. Dan dari beberapa regulasi atau standar yang sudah ditetapkan oleh BIS ini biasanya nanti akan diterapkan di masing-masing negara dengan mungkin dengan banyak penyesuaiannya, karena satu negara dengan negara yang lain itu kan tentunya kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, salah satu studi atau salah satu poin penting yang mungkin sangat menarik untuk kita amati adalah dalam hal moneter internasional ini, kita lihat bahwa pada tahun 1999 itu di Eropa itu dibentuk yang namanya European Union. Apa itu European Union? European Union itu adalah suatu negara gitu ya. European adalah suatu kumpulan negara di mana negara-negara tersebut accept atau menerima tentang mata uang euro sebagai mata uang yang utama gitu loh. Nah, jadi pada saat tahun 1999 ini kita bisa lihat ya di tabel ini bahwa negara-negara tersebut, 11 negara tersebut itu mengkonversi ya dari mata uang mereka ke mata uang euro. Nah, jadi hak untuk mencetak uang itu tidak lagi menjadi masing-masing negara ini, akan tetapi hak untuk mencetak uang itu adalah berada pada European Central Bank. Gitu. Nah, salah satu tujuannya itu adalah apa? Adanya currency stability dan economic reform. Nah, kalau kita amati sampai saat ini sebenarnya European Monetary Union ini dia memiliki beberapa banyak keuntungan gitu. Bayangkan ya. Jangan dibayangkan ketika negara yang ada di peta tersebut itu menjadi negara yang terpisah-pisah satu dengan yang lain, ada border dan sebagainya satu dengan yang lain. Ketika mau masuk ke negara yang lain itu harus misalkan melalui visa, menggunakan visa harus membeli visa, terus kemudian nanti ada pajak dan sebagainya. Akan tetapi dengan adanya EMU ini, maka terus kemudian salah satu manfaatnya adalah lower cross border currency conversion cost. Jadi harga konversi dari satu negara ke negara yang lain itu kan hampir menjadi tidak ada gitu loh. Selanjutnya itu adanya EMU ini juga akan mengeliminasi adanya risiko dari currency fluctuation, dan itu akan membuat penduduk dari masing-masing negara itu bisa mengkomparasi harga dari negara satu dengan negara yang lain gitu loh. Nah, dan dengan seperti itu kan nanti harga bahan baku itu akan menjadi sangat kompetitif bagi masyarakat. Saya sangat ingat sekali pada saat dulu saya studi selama 4 tahun gitu ya di Prancis, maka yang saya rasakan itu ada beberapa hal gitu, ada beberapa barang-barang misalkan barang-barang yang dari Belanda itu ternyata itu harganya itu lebih murah gitu, misalkan daripada barang-barang yang ada di Prancis gitu. Dan selama saya juga berada di Eropa itu saya merasa bahwa semuanya menjadi sangat nyaman gitu. Saya mengambil uang di Prancis, tapi terus kemudian saya naik mobil ke Italia, saya naik mobil ke Spanyol, saya naik mobil ke Belgia itu bisa menggunakan uang yang dulu saya tarik di Prancis gitu. Dan bahkan ATM dan sebagainya itu juga bisa digunakan dimanapun dan tidak ada biaya. Beda kan, misalkan kita berada saat ini kita di Indonesia, terus kita mau ke negara lain ya, terus kemudian kita menggunakan Mastercard dan sebagainya, biasanya di sana kan ada charge gitu. Tapi kalau di Eropa nggak ada, karena itu sudah menjadi European Union. Mata uangnya juga sama, terus kemudian sehingga tidak ada keribetan lagi untuk menukarkan uang. Nah, benefit yang lain dari konsep MNC atau multinational corporation itu benefitnya adalah lower cost of capital dan higher expected cash flow. Mengapa lower cost of capital? Yaitu tadi, karena bahan baku itu bisa didapatkan dari negara, tidak hanya dari negara saja, dari negara satu saja, tapi juga misalkan, oh ternyata di negara tersebut bahan bakunya lebih murah, ya sudah kita bisa ambil dari negara yang lain gitu.
Dan bahan baku tidak selalu ini ya, tidak selalu berbentuk bahan baku raw material, tapi bisa juga tenaga kerja dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa dari benefit dari European Monetary Union. Oke, jadi saya kira itu untuk pembahasan kita pada hari ini, pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.